Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildati Apsari dengan NIM 3 nomor terakhir 019. Di sini saya akan memaparkan 3 subbab, yaitu yang pertama konsep dasar, kemudian yang kedua ada studi kasus, dan yang terakhir ada analisis dan implikasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai permintaan uang dan penawaran uang. Nah, apa sih itu permintaan uang? Jadi, permintaan uang atau demand of money yaitu jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat suatu negara untuk melakukan transaksi ekonomi, di mana uang tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk membeli sebuah barang ataupun membayar sebuah jasa. Kemudian penawaran uang yaitu jumlah uang, baik uang kartal maupun uang giral yang disediakan oleh pemerintah dan dibuat oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk digunakan dan dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi. Jadi hubungan antara jumlah uang beredar dan inflasi itu apa? Jadi teori ini berasumsi bahwa dalam jangka pendek, kecepatan perputaran uang atau V dan output real atau Y cenderung stabil atau perubahannya relatif kecil dan dapat diprediksi. Dengan asumsi ini, persamaan MV sama dengan PY menyederhanakan hubungan antara jumlah uang beredar atau M dengan tingkat harga P menjadi hubungan yang positif dan proporsional. Artinya, peningkatan jumlah uang beredar M dengan asumsi V dan Y tetap akan menyebabkan kenaikan tingkat harga umum atau inflasi. Jika uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak, sementara jumlah barang dan jasa yang tersedia tidak berubah secara signifikan, maka nilai setiap unit uang akan menurun dan harga-harga barang akan naik. Nah, penurunan jumlah uang beredar M dengan asumsi V dan Y tetap akan cenderung menyebabkan penurunan tingkat harga umum atau deflasi. Selanjutnya ada suku bunga. Bagaimana sih pengaruh perubahan suku bunga terhadap permintaan dan penawaran uang? Jadi, jika dilihat dari sisi permintaan uang, maka apabila sebuah suku bunga mengalami kenaikan, maka permintaan uang akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika suku bunga mengalami penurunan atau semakin rendah, maka permintaan akan uang semakin besar. Jadi hubungan antara suku bunga dan permintaan adalah negatif. Kemudian dalam sisi penawaran, apabila suku bunga mengalami kenaikan, maka jumlah penawaran uang dari bank umum pun juga akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, jika tingkat suku bunga rendah, maka penawaran uang dari bank umum juga akan cenderung rendah. Kemudian ada tren peredaran uang, di mana likuiditas perekonomian atau uang yang beredar dalam arti luas atau M2 pada Januari 2025 tumbuh lebih tinggi, yaitu pada Januari 2025 tercatat sebesar 9.232,8 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 5,9% year over year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,8% year over year. Nah, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 7,2% year over year dan uang kuasi sebesar 2,2% year over year. Perkembangan M2 pada Januari 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktivitas luar negeri, khususnya aktivitas luar negeri bersih. Kemudian penyaluran kredit pada Januari 2025 tumbuh sebesar 9,6% year over year, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,7% year over year, yaitu hanya berbeda sekitar 0,1%. Nah, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 2,4% year over year,
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 0,8%. Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat atau PEMPUS terkontraksi sebesar 14,3%. Setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 17,5% year over year. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus di Indonesia. Poin pertama, kita akan membahas mengenai tren inflasi dan faktor utamanya. Jadi, inflasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mulai dari 2020 sampai 2025 bulan ini, yaitu menunjukkan jadi tren inflasi. Jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Indonesia atau BI, tren inflasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi sebagai berikut. Pada tahun 2020, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,68%. Bisa dikatakan relatif rendah karena dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan. Kemudian pada tahun 2021, inflasi tahunan meningkat sedikit menjadi 1,87%. Hal ini dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas yang masih terpengaruh oleh COVID-19. Namun, pemulihan ekonomi secara bertahap mulai memberikan tekanan inflasi pada tahun ini. Kemudian yang ketiga, tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi yang signifikan mencapai 5,51%, dikarenakan kenaikan harga komoditas global, terutama energi dan pangan akibat perang di Ukraina, serta penyesuaian harga BBM domestik menjadi pendorong utama terjadinya lonjakan inflasi. Kemudian 2023, inflasi yang awalnya 5,51% berhasil diturunkan menjadi 2,61%. Hal ini dilakukan karena melalui angka tersebut berhasil dicapai melalui kebijakan moneter yang ketat dari Bank Indonesia melalui kenaikan suku bunga, serta stabilitas harga komoditas dan upaya pengendalian harga pangan oleh pemerintah berhasil meredam inflasi. Kemudian tahun 2024, inflasi kembali menurun drastis menjadi 1,57%, menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia. Permintaan domestik yang melambat dan stabilitas harga komoditas global berkontribusi pada rendahnya inflasi di tahun 2024. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 2025 hingga bulan Maret, inflasi year on year menunjukkan angka yang rendah dengan Januari 0,76%, kemudian Februari kita mengalami deflasi sebesar 0,09% dan Maret kita inflasi sebesar 1,03%. Dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tren inflasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, yaitu yang pertama permintaan dan penawaran. Perubahan permintaan secara agregat akibat pandemi dan pemulihan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kemudian dalam segi penawaran, yaitu bisa akibat dari pandemi maupun dalam kenaikan harga komoditas global yang mendorong inflasi dalam biaya produksi, sehingga biaya produksi cenderung lebih mahal. Kemudian faktor yang kedua yaitu harga komoditas global. Kenaikan harga komoditas energi atau minyak mentah dan pangan di pasar internasional terutama pada tahun 2022 memberikan tekanan inflasi yang signifikan di Indonesia. Sebagai negara pengimpor beberapa komoditas tersebut. Faktor yang ketiga yaitu nilai tukar rupiah. Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat,
dapat meningkatkan biaya impor barang dan jasa yang pada akhirnya dapat diteruskan ke konsumen dalam bentuk dan pada akhirnya diteruskan ke konsumen sehingga yang pada akhirnya akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Nah, yang keempat yaitu kebijakan pemerintah. Keputusan pemerintah terkait harga-harga yang diatur seperti harga BBM dan tarif listrik memiliki dampak langsung terhadap tingkat inflasi. Penyesuaian harga BBM pada tahun 2022 menjadi salah satu pemicu utama lonjakan inflasi. Kebijakan yang dapat diambil yaitu seperti kebijakan moneter Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan penting dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga dan pengelolaan likuiditas. Contohnya pada tahun 2022, kenaikan suku bunga. Contohnya pada tahun 2022 dan 2023, kenaikan suku bunga secara agresif menjadi langkah awal dalam menjangkar ekspektasi inflasi dan menurunkan tingkat harga. Yang terakhir yaitu harga pangan dan faktor musiman. Nah, faktor musiman ini bisa menjadi penentu akankah kita siap panen atau sebaliknya menjadi gagal panen. Seperti karena gangguan cuaca dan masalah distribusi juga berkontribusi terhadap fluktuasi inflasi, terutama inflasi kelompok volatile food. Nah, yang menjadi pertanyaannya yaitu bagaimanakah kebijakan moneter ini dalam mengontrol jumlah uang yang beredar. Jadi, Bank Indonesia atau Bank Sentral itu memiliki beberapa instrumen utama seperti suku bunga acuan atau bi rate. Nah, bi rate itu apa? Jadi, bi rate adalah suku bunga kebijakan yang menjadi sinyal utama dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Perubahan pada bi rate dapat mempengaruhi suku bunga lain di perekonomian. Sebagai contoh, apabila kita menaikkan bi rate, maka biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga masyarakat cenderung mengurangi konsumsi dan investasinya, dan mereka lebih memilih untuk menabung, sehingga pada akhirnya menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga ini juga dapat menarik modal asing dan memperkuat nilai tukar rupiah. Dalam artian, menaikkan bi rate bertujuan untuk mendinginkan perekonomian dengan membuat biaya pinjaman lebih mahal. Kemudian ada cara yang kedua melalui operasi pasar terbuka atau OPT, yaitu melibatkan kegiatan Bank Indonesia dalam membeli ataupun menjual surat berharga negara di pasar sekunder untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di sistem perbankan. BI atau Bank Indonesia menjual surat berharga negara maka akan menyerap likuiditas dari bank, mengurangi jumlah uang beredar dan berpotensi menekan inflasi. Begitupun sebaliknya. Yang terakhir yaitu melalui rasio cadangan wajib atau GWM adalah persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK yang harus disimpan oleh Bank Indonesia sebagai cadangan. Apabila rasio cadangan wajib dinaikkan, akan mengurangi jumlah dana yang dapat dipinjamkan bank, kemudian memperketat likuiditas, dan yang terakhir berpotensi menekan inflasi. Jadi, apakah kebijakan moneter ini cukup efektif untuk menghadapi inflasi? Nah, bisa dikatakan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa pada tahun 2021 kita mengalami inflasi yang cukup besar yaitu 5% sekian, kemudian pada tahun-tahun berikutnya kita mengalami penurunan lonjakan inflasi. Jadi bisa dikatakan kebijakan moneter ini bisa cukup efektif karena bisa mencapai target inflasi yang telah ditetapkan dengan melalui instrumen-instrumen yang sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut ke
Topik yang ketiga yaitu mengenai analisis dan implikasi. Bagaimanakah peningkatan uang beredar tanpa diikuti pertumbuhan ekonomi dapat memicu terjadinya inflasi. Jadi, inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian meningkat secara signifikan tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi baik barang maupun jasa yang sepadan. Untuk mekanismenya, yang pertama peningkatan permintaan secara agregat. Ketika jumlah uang beredar bertambah, masyarakat memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Sehingga apabila ketersediaan barang atau jasa di masyarakat tidak meningkat secepat peningkatan uang, maka akan terjadi kelebihan permintaan atau excess demand. Kemudian yang kedua, kenaikan harga. Dengan permintaan yang lebih tinggi dibandingkan penawaran, para produsen dan penjual dapat menaikkan harga barang dan jasa. Karena konsumen bersedia membayar lebih untuk mendapatkannya. Nah, kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus ini dan semakin meluas yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Kemudian yang ketiga, nilai uang menurun. Semakin banyak uang yang beredar untuk jumlah barang dan jasa yang relatif sama, maka nilai setiap unit uang akan menurun. Dengan kata lain, daya beli masyarakat menurun karena dengan jumlah uang yang sama, mereka mendapatkan lebih sedikit barang dan jasa. Oke. Poin yang kedua, apakah kebijakan suku bunga tinggi selalu menjadi solusi terbaik untuk mengendalikan inflasi? Kebijakan suku bunga tinggi merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan suku bunga tidak selalu menjadi solusi terbaik dan memiliki beberapa keterbatasan. Dampak dari kebijakan suku bunga tinggi ini bisa berdampak terhadap investasi dan lapangan kerja. Misal, kebijakan suku bunga tinggi umumnya memiliki dampak yang negatif terhadap investasi karena biaya modal meningkat, perusahaan akan menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk investasi baru, ekspansi atau bahkan modal kerja. Hal ini dapat mengurangi insentif perusahaan untuk berinvestasi. Kemudian adanya penundaan proyek. Nah, penundaan proyek ini dapat direncanakan karena ditunda atau dibatalkan. Hal ini disebabkan perhitungan biaya dan potensi keuntungan menjadi kurang menarik dengan suku bunga yang tinggi. Kemudian, yang ketiga, penurunan investasi asing atau FDI. Suku bunga yang tinggi di suatu negara, jika tidak diimbangi dengan potensi keuntungan investasi yang lebih tinggi, maka dapat membuat negara tersebut kurang menarik bagi investor asing. Kemudian ada lapangan kerja. Lapangan kerja juga mendapat imbas dari kenaikan suku bunga, yaitu seperti perlambatan ekspansi bisnis, di mana dengan investasi yang menurun, perusahaan mungkin akan menunda rencana ekspansi yang biasanya akan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi, lapangan kerja baru akan mengalami penciptaan lapangan kerja baru akan tertunda. Kemudian yang kedua ada potensi PHK, di mana biaya operasional meningkat akan berakibat pada perusahaan melakukan efisiensi terhadap pengurangan tenaga kerja. Kemudian, yang ketiga ada potensi PHK, di mana jika biaya operasional meningkat akibat suku bunga tinggi dan permintaan menurun, maka perusahaan akan melakukan efisiensi, yaitu salah satunya dengan pengurangan tenaga kerja atau PHK. Kemudian ada sektor sensitif terhadap suku bunga. Nah, sektor-sektor ini seperti sektor properti dan otomotif sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Poin yang terakhir yaitu bagaimana kebijakan moneter bersinergi dengan kebijakan fiskal. Nah, jadi sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memegang peranan krusial dalam mencapai stabilitas ekonomi di Indonesia. Kedua kebijakan ini, meskipun memiliki instrumen dan tujuan yang berbeda, saling memengaruhi dan memerlukan koordinasi yang baik untuk mencapai hasil yang
optimal. Nah, ada beberapa cara bagaimana kedua kebijakan tersebut dapat disinergikan untuk mencapai stabilitas ekonomi, yaitu yang pertama, melalui koordinasi dalam menjaga stabilitas harga atau inflasi. Misal, kebijakan moneter dari pihak Bank Indonesia memiliki tugas utama menjaga stabilitas nilai rupiah, yang salah satunya diwujudkan melalui pengendalian inflasi. BI menggunakan instrumen seperti suku bunga acuan atau bi rate, operasi pasar terbuka, dan GWM untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga di pasar. Maka dari pihak kebijakan fiskal atau pemerintah melakukan kebijakan fiskalnya dengan mengelola permintaan agregat melalui pengeluaran dan pendapatan negara pajak. Pengendalian defisit anggaran dan pengelolaan utama pemerintah yang prudent dapat membantu menekan tekanan inflasi. Nah, dalam bentuk sinergi yaitu ketika Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, misalnya dengan menaikkan suku bunga atau bi rate, maka pemerintah dapat mendukungnya dengan kebijakan fiskal yang kontraktif. Seperti apa? Seperti mengurangi belanja yang kurang produktif atau menaikkan pajak secara selektif. Sebaliknya juga, saat Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah dapat meningkatkan belanja infrastruktur dan memberikan insentif fiskal. Baik. Nah, dari pemaparan materi, studi kasus, dan analisis implikasi, dapat disimpulkan bahwa permintaan uang merupakan uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, sedangkan penawaran uang merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk digunakan atau dimiliki oleh masyarakat sebagai alat transaksi. Kemudian, apabila uang beredar semakin banyak dan tidak diikuti ketersediaan barang ataupun jasa, maka harga dari barang atau jasa tersebut akan mengalami kenaikan sehingga dapat berakibat pada terjadinya inflasi. Selanjutnya, suku bunga berpengaruh dalam likuiditas uang yang beredar, inflasi, dan lapangan kerja masyarakat. Dan yang terakhir, apabila kebijakan moneter berjalan beriringan dengan kebijakan fiskal sesuai dengan tugasnya masing-masing, maka kestabilan ekonomi akan kita capai dengan lebih mudah. Adapun saran atau solusi untuk mengatasi inflasi melalui permintaan uang dan penawaran uang bisa dilakukan melalui kebijakan maupun edukasi. Kebijakan atau edukasi yang pertama, melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang bersinergi untuk mewujudkan kestabilan ekonomi. Yang kedua, pemerintah harus memberikan dukungan untuk produksi barang maupun jasa yang meningkat seiring dengan naiknya permintaan uang oleh masyarakat. Yang terakhir, ketiga, pemerintah bisa melakukan beberapa program edukasi menarik mengenai keuangan melalui media sosial, seperti pembuatan video singkat mengenai tata cara pengelolaan keuangan maupun bagaimana keuangan Indonesia saat itu dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.